lucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, diri saya sendiri pun tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang gampang, tinggal bertingkah kocak dan semua orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang membuat orang lain tertawa, apalagi ketika kamu sedang tak ingin tertawa. Apalagi di zaman ketika orang-orang mudah marah, tersinggung. Membuat lelucon tidaklah segampang yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon kamu dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Teman baik saya seorang pelawak. Sini, iya sini. Dia dipenjara hanya karena membawa lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa jam 10 pagi. Di atas pohon kelapa, orang tersebut mengumandangkan azan subuh. Tentu saja hal itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang berbondong-bondong mendatangi orang tersebut, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan ada yang ingin membunuhnya. Hei pemuda, turun kamu, kafir! Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar aneh, kafir! Tapi dengan tenang, orang itu menjawab, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Saya azan subuh jam 4 pagi di masjid. Tak ada seorang pun dari kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan subuh jam 10 pagi, kok kalian pada berdatangan? Sekarang coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang tak taat? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Kalau kata Descartes bilang, aku berpikir maka aku ada. Kalau orang sekarang bilang, aku bertengkar maka aku ada. Pertengkaran menjadi komoditi yang diperjualbelikan, diberi kebenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang itu susah membuat orang lain tertawa. Saya menjadi badut meneruskan bapak saya. Karena bapak saya seorang badut, saya pun juga jadi badut. Sekarang kan lagi ngetren, anak mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya presiden, ya anaknya pengen jadi presiden. Enggak ding, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Hah? Sudah jangan ngomong lantur. Saya takut nanti saya penjara. Kata bapak saya, jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak masih dianggap lucu. Lah, kalau sekarang pelawak aja kalah lucu kok sama politikus. Kamu mau kenapa? Mau minum apa?
Jangan tertawa mengejek seperti itu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat nih, pacar saya. Ganteng gak? Namanya Iqbal. Lengkapnya Ramadan. Ya, Iqbal Ramadan. Saya kira kamu udah gak mau sama saya. Katanya kamu udah punya pacar baru, lebih cantik, lebih kaya. Tapi percaya, apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Baby, I love you, love you, love you so much. Sunshine from the love with you. Boleh gak aku peluk kamu? Atau boleh gak aku cium kamu? Bal, Iqbal, Bal, Iqbal. Ternyata hanya khayalan saya saja. Saya nggak punya pacar. Saya badut jomblo. Betapa sialnya hidup saya. Sudah jadi badut jomblo pula. Kenapa? Kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan penampilan saya? Sudah saya katakan, saya itu badut yang sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tak terduga. Kalian lihat penampilan saya? Begitu narcis dan parlede. Kini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya tak pernah memimpikan hal itu, tapi barangkali memang inilah takdir saya. Suatu hari, saya diundang untuk mengisi acara hiburan di salah satu kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, semua yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan ketika saya hanya mencentikkan jari seperti ini, semua orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong saya seperti ini, semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya diam seperti ini, semua orang makin tertawa terpingkal-pingkal. Mereka terhibur dengan penampilan saya yang begitu bodoh dan tololnya. Sungguh, saya tak pernah merasa setolol itu. Mengingatnya saja, saya tak mau. Kemudian, pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat tangan saya, memuji-muji saya. Katanya, saya adalah sosok yang karismatik. Bakatnya sayap untuk disukai semua orang. Dan itulah kemampuan seorang pemimpin. Dia bilang kepada saya, menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintas. Yang penting kamu disukai banyak orang. Semakin banyak orang mendukungmu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Demokrasi membuat seorang pemimpin bukan dipilih lantaran kecerdasannya,
tapi karena kemampuan disukai semua orang. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tak peduli kau salah atau benar, mereka akan mendukungmu. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting orang tetap mempercayaimu, memujamu. Dan kamu mempunyai bakat besar seperti itu. Orang menertawakanmu, tapi sebenarnya mereka menyukaimu. Dan kamulah sosok yang tepat untuk orang partai. Dan kemudian saya didandani, saya didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya nggak tahu bedanya pil-KB sama pilkada. Ada yang bilang pil-KB jangan dicoba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh dicoba-coba buat anak. Makanya sekarang ini kan banyak anak pemimpin dan pejabat yang coba-coba ikut pilkada. Kemudian mereka mendaftarkan saya ikut pilkada. Saya nggak tahu, ijazah pun saya nggak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, jangankan ijazah, kebenaran pun dapat kami palsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena dianggap saya orang yang paling lucu, dianggap bisa membuat hidup mereka lebih bahagia. Dulu ketika saya menjadi badut, berkali-kali saya tak bisa membuat kalian tertawa. Ketika saya menjadi pemimpin, saya berkali-kali membuat orang lain tertawa. Itulah kenapa saya bilang betapa sialnya hidup saya. Betapa sialnya hidup saya. Dulu jadi badut, jadi pemimpin, tetap jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh, saya badut yang sial. Percayalah, jadi badut itu berat. Kamu tidak akan kuat, biar para pemimpin saja.